Ya di Gede Jepara banget. ya. Kita Yes. coba hubungi Mas Rofik, penguasa Jawa Tengah, Penguasa. untuk mengabarkan Penguasa. berilah hambamu uang. Beri hamba uang. Ya, Mas Rofik, selamat sore. Selamat sore, Edo, Selamat Bocut, apa sore, Mas kabar? Rofik. Kabar baik, Mas Rofik. Gimana Mas Rofik Iya. kabarnya? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Senang banget kita Bocut, akhirnya kembali oke. melihat batu Iya. bata itu, Mas Luar Rofik. biasa, ya. It's been a while. Oke, ini kan kita mau ngebahas tentang investasi peternakan babi nih yang senilai 10 triliun. Iya, gede banget loh itu. Gede banget Iya, ya, Do, gede ya banget kan? itu di Jepara itu 10 triliun ya. 10 triliun gitu. Kebayang sih babinya berapa banyak kalau investasinya 10 triliun. Apa itu yang jadi gara-garanya? Iya, kenapa Kenapa sih? Mas Rofik sampai ditolak sama MUI? Aha. Oke, Edo, Bocut, jadi memang beberapa waktu yang lalu memang sebuah perusahaan PMA ini ya, modal asing tentu Oke. saja, Oke. PT CPI gitu mengajukan perizinan untuk berinvestasi mendirikan peternakan babi di Jepara kan, di Jepara Jawa Tengah. Memang cukup besar untuk investasi ini mencapai 10 triliun dan mereka memilih Jepara itu juga bukan tanpa alasan gitu. Iya, kenapa Karena tuh memilih Jepara? itu berada di kawasan pesisir dekat laut dan strategis untuk nanti dibikin dermaga kalau untuk mengekspor produk ini nanti. Dan meskipun berada di pesisir, Jepara juga memiliki daerah geografis yang berlembah dan berbukit seperti itu, yang itu cocok untuk digunakan untuk peternakan babi seperti itu. Dan selain itu Jepara juga memiliki komoditas jagung yang cukup baik, di mana jagung ini akan menjadi salah satu bahan makanan dari peternakan babi seperti itu. Jadi memang investor memang melirik Jepara ini karena beberapa alasan itu, dan memang sudah ada pembicaraan yang cukup intens seperti itu dengan Bupati Jepara, dan bahkan Bupati juga sudah memberikan rekomendasi, ini tempat yang paling cocok di desa Donorejo semacam itu. Namun kemudian rencana ini kemudian didengar oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat, yang kemudian memberitahukan Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah seperti itu. Kemudian MUI Jawa Tengah mengumpulkan data-data semacam itu, dan kemudian mereka pada pekan kemarin melakukan sidang fatwa seperti itu, yang pada Jumat pekan kemarin pada akhirnya mereka membuat fatwa bahwa peternakan babi ini adalah haram karena sifat babi itu sendiri haram dan najis seperti itu. Dan itu juga menjadi bahan pertimbangan bagi Bupati yang pada akhirnya meminta pada investor agar rencana investasi ini ditunda untuk terlebih dulu. Jadi pertimbangannya karena nilai investasi yang segitu besarnya sehingga akhirnya dikhawatirkan gitu Mas, atau memang tidak ada satupun peternakan babi juga di Jepara? Iya. Ada tidaknya yang skala kecil, memang kita belum sampai ke sana, tapi yang dikhawatirkan dari MUI sendiri ini pada fatwanya adalah yang diharamkan bukan hanya peternakan babinya, tapi memberi izin untuk pendirian peternakan babi juga haram, sekaligus bekerja di sebuah peternakan babi juga haram dan najis seperti itu. Jadi memang yang diharamkan oleh MUI ini sendiri bukan hanya peternakannya, tapi juga memberikan izin untuk berdirinya peternakan babi hingga bekerja di perusahaan peternakan babi juga dianggap atau dinyatakan halal oleh MUI Jawa Tengah. Dari pemerintah provinsi, dari pemerintah daerah Jepara sendiri, apakah sudah memberikan
keterangan Mas soal penolakan ini, kemudian apakah memang sudah valid atau fix gitu ya bahwa tidak bisa didirikan nih pabrik ini atau ya perusahaan ini di Jepara begitu? Iya, dari Bupati Jepara kemarin juga sudah mengungkapkan bahwa mereka terpaksa meminta kepada investor untuk menunda terlebih dulu rencana investasi ini karena Bupati juga menyadari juga bahwa di daerahnya itu juga mayoritas Muslim dan seperti kita ketahui di pesisir Jawa, daerah-daerah pesisir Jawa Muslimnya juga rata-rata yang memang cukup kuat semacam itu kalau di ini pesisir Jawa terutama di Pantura ya. Dan itu ya menjadikan salah satu pertimbangan bagi Bupati untuk menunda terlebih dulu rencana ini. Oh, berarti ini menunda ada pembicaraan bahwa kemungkinan akan ada relokasi atau seperti apa, Mas Rofik? Nah, kita juga sudah berusaha meminta tanggapan dari Dinas Penanaman Modal Jawa Tengah kan, karena ketika di Jepara ditolak, barangkali kan ada peluang juga ditarik di Jawa Tengah yang lain, kan semacam itu. Tapi dari pihak Dinas Penanaman Modal Jawa Tengah sendiri, mereka hanya mengetahui informasi bahwa memang ada perusahaan asing yang memang akan menginvestasikan dananya di Jepara, tapi mereka selama ini memang tidak ikut mengurusi karena ini investasi besar. Sebenarnya untuk perizinan itu memang hampir sebagian besar di pusat, di Jakarta, di pusat, di BKPM pusat, dan daerah hanya biasanya mengurusi hal-hal yang teknis semacam itu. Benar. Iya. Dan kebayang sih dengan angka investasi sebesar itu akan menciptakan lapangan kerja juga akan sebesar apa ya? Yes, betul. Dan mestinya sih peternakannya akan lebih advance gitu daripada peternakan biasanya tuh kalau memang angkanya 10 triliun gitu. Iya, pasti juga lebih higienis, terus memang lebih modern, dan pasti tidak hanya peternakan tapi juga sampai dengan pasca produksi semacam itu, mungkin dengan pengalengan segala macam. Bahkan mereka juga kata Pak Bupati juga ingin menyiapkan dermaganya di Jepara yang ini artinya akan mendorong untuk pertumbuhan ekonomi di daerah kan, mestinya seperti itu. Baik. Kalau dari CPI-nya sendiri gimana, Mas Rofik? Ini kan CPI ini Charon Pokpan ya? Betul. Oke. Betul. Charon Pokpan Indonesia berarti ya? Indonesia, iya betul. Tapi karena di Jawa Tengah memang belum ada perwakilannya, kita memang belum bisa mengakses ke sana ya, ke PT CPI-nya. Oke, jadi mereka juga belum ada keterangan setelah ada pernyataan dari MUI begitu? Belum ada statement soal itu. Yang jelas kalau izin yang mereka ajukan yang itu menjadi dasar dasar MUI dalam membuat fatwa itu, mereka mengajukan izin per tanggal 25 Juni kemarin. Oke, 25 Juni. Ini baru juga kayaknya Charon Pokpan bisnis peternakan babi sih, soalnya sepengetahuan gue juga di Indonesia ya either ayam, pakan ternak, atau ya bikin pengolahan kayak nugget-nuggetan dan lain-lain gitu ya. Kayaknya ini baru juga Charon Pokpan masuk betul. ke... Dan kita dengar yang mereka ingin ingin mereka pelihara di peternakan ini memang cukup besar, bisa mencapai 2 sampai 3 juta ekor babi. Bayangkan kalau diternakkan, kalau sampai babinya hamil kan, babi mengandung babi kan berarti. Iya benar. Iya dong. Kalau babi mengandung sapi, kita agak kaget ya, kaget sih. Kita jadi ayam langsung, ayam ya kan. Benar. Oke. Kira-kira akan bisa kita nantikan respon selanjutnya dari siapa nih, Mas Rofik terdekat? Apakah sudah ada gitu resolusi terdekat yang sedang disiapkan mungkin sama pemerintah Kabupaten Jepara sendiri barangkali? Ya barangkali itu nanti akan menjadi PR dari Pemprov Jawa Tengah ya, ketika
ketika ternyata di Jepara masih ada penolakan, apakah ada peluang untuk didirikan di kabupaten lain kan, investasi 10 triliun kalau melayang kan memang disayangkan. Cuman ya fatwa dari MUI Jawa Tengah ini barangkali kan memang, walaupun sebenarnya fatwa ini tidak berlaku ke semua orang, yang namanya fatwa kan. Fatwa sebenarnya hanya berlaku kepada yang meminta fatwa dan yang meyakini. Tapi mengingat memang di Jawa ini memang mayoritas Muslim dan masalah haram halal ini memang cukup sensitif ya. Baik. Memang cukup sensitif. Apakah itu nanti masih ada peluang untuk bisa berdiri di Jawa Tengah atau enggak? Kita juga masih menunggu. Baik. Apakah nanti akan direlokasi di provinsi lain yang mungkin kompatibel gitu ya, sesuai umat Islamnya tidak, ya betul, untuk jumlahnya tidak begitu besar. Apakah itu nanti ada peluang atau tidak? Mungkin kita juga masih menunggu. Baik. Tadi gue mau bilang apa ya? Mungkin bisa ke pulau lain juga barangkali ya. Cuma memang agak. Tapi ini ada nggak info dari MUI-nya sendiri didapatkan Mas Rofik soal apakah pernah ada juga kasus sebelumnya gitu ada investasi yang mau masuk kemudian MUI membuat fatwa haram gitu, apakah mungkin pabrik alkohol atau pabrik apa? Ada nggak pernah kasus sebelumnya yang serupa seperti ini, Mas Rofik? Kalau kemudian gagal ini gitu. memang kita memang belum pernah dengar ya, bahkan di Jawa Tengah beberapa daerah juga ada industri minuman keras, termasuk minuman keras yang legal, dan kalau sejauh yang kita ingat dan catatan kita memang belum pernah ada ini kasus serupa penerbitan gitu ya. fatwa yang memang khusus karena ini ada investasi yang masuk semacam itu. Kali ini kan memang fatwanya dibuat kan memang khusus untuk respon terhadap ingin masuknya PT CPI ini ke Jepara ini kan. Baik. Kalau gitu nanti kita update lagi sama Mas Rofik terkait bagaimana pro kontra terkait investasi baru ini ya. Dan juga sekalian juga nanti akan kita tanyakan juga kali ya ke pemerintah pusat soal bagaimana jalan keluar dari investasi yang rencananya akan masuk ini. Terima kasih Mas Rofik untuk penjelasannya. Terima kasih banyak Mas Rofik. Ya, sama-sama. Salam sama batu batanya Mas Rofik. Salam sama batu batanya ya. Selamat sore, selamat sehat selalu.